Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai yang ke-25. Judul renungan kita pada hari ini adalah Bertanya kepada Tuhan. Begitu mendengar orang Filistin hendak maju menangkapnya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Meskipun ada banyak penasihat raja, Daud memilih Tuhan sebagai penasihat utamanya. Mengikuti instruksi Tuhan untuk maju, Daud berhasil memperoleh kemenangan. Belum puas, sekali lagi orang Filistin maju memerangi Daud. Menariknya, sekalipun Daud seolah sudah berpengalaman dari pertempuran yang sebelumnya, dia memutuskan untuk kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan strategi baru kepadanya, hingga kali ini pun Daud memperoleh kemenangan atas musuh-musuhnya. Berbeda dengan Daud, di kehidupan ini seringkali kita tidak melibatkan Tuhan ketika menghadapi persoalan atau apabila hendak mengambil keputusan. Alih-alih bertanya kepada Tuhan dalam doa, kita lebih suka mengandalkan pemikiran atau pengalaman kita sendiri. Kita lupa bahwa ada banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh logika manusia. Tambahan lagi, pengalaman masa lalu belum tentu menjawab kebutuhan kita sekarang ini. Seperti Daud, apabila di pertemuan berikutnya dia menggunakan strategi yang sama, belum tentu kemenangan akan ada di genggaman tangannya. Kalau bukan Tuhan, siapakah pribadi yang punya strategi yang dapat menjawab setiap persoalan dan teka-teki kehidupan? Faktanya, Tuhan adalah sang penasihat yang ajaib. Daripadanya lah asal segala hikmat dan kebijaksanaan. Apabila kita tidak ingin menderita karena salah perhitungan atau pertimbangan, jangan lagi menempatkan Tuhan di pojok kehidupan. Sebaliknya, tempatkan Dia sebagai pusat dan melibatkannya dalam setiap aspek kehidupan. Bertanyalah pada Tuhan, itulah awal kemenangan kita. Oke, mari kita lihat siapakah yang ada di balik kesuksesan saudara? Kepada siapakah saudara berterima kasih atas pencapaian yang selama ini saudara raih? Oke, mari kita lihat sama-sama ya. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17-25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu dia pergi ke kubur tahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah dia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan dia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka dia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, apa yang dialami oleh Raja Israel yang baru dilantik? Ini kan Daud barusan dilantik Dikatakan ayat 17 ya, tulisan yang berwarna merah. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin. Jadi barusan lantik dari raja, Daud langsung menghadapi masalah dari orang-orang Filistin. Jadi tidak ada waktu bagi Daud untuk santai-santai atau tenang-tenang, tidak ada. Tidak ada waktu untuk itu. Daud tidak langsung reaktif ya, menghadapi berita, waduh, Filistin langsung mau menyerang, gitu. Kemudian Daud mau, ayo serang balik gitu. Tidak, sikap Daud itu tidak seperti itu. Daud lebih memilih untuk menyusun strategi terlebih dahulu dengan menenangkan hatinya ke kubu pertahanan. Ini kota yang sengaja untuk tempat perlindungan gitu ya. Nah, dari teks ayat yang ke-17 ini ada dua poin yang penting di sini, yaitu tidak ada waktu santai. Bagi Anda yang berada di posisi yang lumayan tinggi, apalagi yang tertinggi ya, seperti Daud ini ya. Daud ini kan ada di raja loh. Raja luar biasa nih. Tidak ada waktu santai. Karena musuh selalu mengintai saudara. Selalu rakyat di Israel juga membutuhkan keputusan dari seorang Raja Daud.
Sementara itu musuh terus bergerak. Jadi harus cepat mengambil keputusan. Tapi di tengah tuntutan yang harus cepat mengambil keputusan, tak boleh gegabah. Nah ini ya, permainannya, tarik ulurnya ada di sini. Dan yang poin B, ketika menghadapi serangan tak perlu terlalu terburu-buru. Walaupun tidak ada waktu santai, tapi tidak boleh buru-buru juga, ya. Seperti main layangan ya. Layangan kalau misalnya diulur terus kendor. Tapi kalau ditarik terus putus. Jadi perlu tarik ulur, ya. Merespon, ya. Tidak boleh terlalu buru-buru merespon. Karena kalau nanti tanpa pertimbangan yang matang, malah kehancuran bisa datang, bagaikan badai yang melanda. Nah kalau itu terjadi repot. Reputasinya Daud hancur berantakan. Baru diangkat jadi raja langsung kalah diserang sama Filistin. Saudara, menghadapi tekanan yang begitu berat, apa yang dilakukan Daud? Mari kita lihat. Ketika orang, ayat 18 ya, orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Wah, sudah mulai mendekat ini ya. Daud bingung ya. Bayangkan kalau Anda jadi Daud ya, barusan diangkat jadi raja, mungkin belum terlalu kenal daripada staf-stafnya, atau kalaupun sudah kenal tapi kan mesti harus membangun kepercayaan terlebih dahulu. Ini langsung diserang. Terus kemudian apa yang Daud lakukan? Yang Daud lakukan itu di ayat 19. Bertanyalah Daud kepada siapa? Yehova, kepada Yahweh. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Daud ini bertanya loh, sebelum maju. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kepada Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Wah, luar biasa ya. Ini sebelum Daud bertindak, Daud bertanya dulu terlebih dahulu kepada Tuhan. Daud tidak bertanya dulu kepada Yoab, panglima perangnya, enggak. Tapi Daud mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Daud yakin kekuatannya bukan terletak pada Yoab. Kekuatannya itu terletak pada Tuhan itu ada di pihaknya atau tidak. Saudara, saya ulangi sekali lagi ya. Kekuatan saudara itu bukan bukan terletak pada diri Anda sendiri, atau terletak pada orang-orang yang ada di sekitar saudara, bukan. Kekuatan saudara itu adalah terletak apakah Tuhan itu ada di setiap keputusan saudara. Penting ini. Gak masalah diskusi sama Yoab, manggil Yoab, terus kemudian mengimplementasikan strategi. Itu barusan bisa terjadi kalau sudah ada approval dari Tuhan. Tuhan bilang ya, maka pasti Dia akan menyertai daripada setiap strategi yang kita pikirkan. Tapi seringkali apa yang kita lakukan itu kebalikan daripada apa yang Daud lakukan. Benar bukan? Tindakan ini nanya kepada Tuhan itu dilakukan di tengah-tengah langkah yang paling akhir, ketika segala usaha kita gagal. Ini seringkali itu yang terjadi. Jadi kita seringkali melakukan adalah tidak bertanya Tuhan terlebih dahulu, yaitu diskusi perang terlebih dahulu. Nanti kalau strategi ini salah, yaitu kalah perang, barusan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Terbalik. Bertanya pada Tuhan terlebih dahulu, barusan nyusun strategi. Itu yang benar, ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh Saul di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 14. Nah, Saul ini diperintahkan untuk nunggu Samuel, karena Tuhan membawa perintah bagi Raja Israel yang baru diangkat ini. Ini kasusnya sama ya, tapi ini pendahulunya Daud. Saul itu seharusnya nunggu Samuel, karena Samuel lah nanti, Samuel ini nabi ya, yang nanti memohonkan doa kepada Tuhan dan menerima perintah dari Tuhan tentang langkah selanjutnya yang harus dilakukan Saul. Tetapi Saul ini gak sabar bertindak sendiri, karena takut melihat banyaknya rakyat yang mulai meninggalkan dia. Di tengah tekanan itu dia takut. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Akibatnya Saul ya diturunkan jadi raja. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka, kalah di sana. Berkatalah dia, Tuhan telah menerobos musuh di depanku seperti air menerobos.
Sebab itu orang-orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, menurut saya ayat 20 ini adalah respon atau sikap daripada Daud setelah mengalami kemenangan atas orang Filistin. Betul ya? Karena ada kalimat memukul mereka kalah di sana. Gitu. Siapa yang ditinggikan Daud ketika kemenangan sudah ada di genggaman tangan? Tuhan, bukan dirinya. Dia tidak berkata, karena kekuatan militerkulah yang menyebabkan Filistin itu kalah. Karena kecanggihan strategikukah lah maka orang Filistin itu kalah. Terus kemudian karena kejelianku lah yang menyebabkan orang Filistin itu lari tunggang langgang. Tidak. Daud tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Daud malah mengatakan, Yahweh, Yehova telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saudara, siapakah yang saudara banggakan ketika saudara mengalami kemenangan? Apakah saudara di depan orang banyak berkata, "Wah, di masaku memerintah itu ada kejayaan A, B, C. Di masaku lah ini berdiri, ini sudah luar biasa, ini ada pencapaian yang hebat yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya." Saudara, kalau itu yang saudara lakukan, Anda berada di ambang kehancuran. Karena Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jadi ketika Anda sudah bersikap congkak, sombong, maka disitulah awal kejatuhan saudara. Apakah yang keluar dari mulut saudara pertama kali ketika mengalami kemenangan ini adalah pujian kepada Tuhan? Ataukah yang terbesit pertama kali di pikiran saudara adalah diri Anda sendiri atau tim Anda? Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara harus belajar untuk mengutamakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan pertama kali ketika saudara mengalami kesuksesan. Hal yang kecil, mulai dari hal yang kecil. Saudara, barusan ini saya perjalanannya dari Surabaya ke Jakarta itu 19 jam. Sangat-sangat melelahkan. Hampir 24 jam ya. Kurang 5 jam sudah 24 jam. Saudara, ketika sampai di rumah gitu ya, hal yang pertama yang saya ucapkan adalah, Tuhan terima kasih. Karena di jalan tol apapun bisa terjadi. Betul ya? Ada mobil ngawur, nabrak bisa juga. Ban tiba-tiba kempes dalam kecepatan tinggi bisa juga terjadi. Tetapi oleh karena perlindungan Tuhan lah, maka perjalanan 19 jam itu walaupun lama, tetapi pokoknya selamat sampai ke tempat tujuan. Saudara, mulailah dengan hal yang paling kecil. Hal yang paling kecil. Dan Anda mempraktekkan dalam kehidupan saudara sehari-hari untuk meninggikan dia, untuk mengucap syukur. Begitu sampai di tempat tujuan, Anda mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Atau hal yang paling kecil, misalkan Anda pergi ke mall, parkir penuh tidak karu-karuan, kemudian Anda dapat parkir tiba-tiba dan tanpa terduga, sementara orang lain masih putar-putar parkir. Mengucap syukurlah atas hal itu, di mana Tuhan sudah menyediakan tempat parkir untuk Anda. Hal yang paling sederhana sekalipun, berlatih untuk mengucap syukur pada Tuhan. For small things, gratitude to our God. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan. Arti dari Daud mengangkut patung. Nah, ini ya. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orang itu mengangkatnya. Mengangkat apa? Mengangkat patungnya maksudnya. Begitu cepat dan kuatnya hantaman orang Israel dalam serangan mendadak ini, sehingga orang Filistin itu melarikan diri dan meninggalkan patung-patung berhala mereka. Ya, Daud itu mengambil berhala-berhala orang Filistin itu, kemungkinan untuk menunjukkan betapa tidak berdayanya kekuatan dewa-dewa itu dibandingkan dengan kekuatan Allah atau Yehova. Bandingkan 1 Samuel pasal yang keempat ayat 10-11, di mana orang Israel itu lari dan tabut perjanjian direbut orang Filistin. Walaupun nanti akhirnya tabut perjanjian itu dikembalikan orang Filistin ke tempat Israel. Jadi mengambil daripada patung sesembahan musuh itu melambangkan bahwa dewa mereka tuh kalah, gitu ya.
Mungkin itu yang menjadi pemicu daripada orang Filistin untuk kembali lagi menyerang daripada orang Israel. Saudara perhatikan ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi memencar di daerah Refaim. Daerahnya sama ya? Ya. Nah ini ya. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di daerah Refaim. Jadi ini medan pertempuran yang sama. Ya. Medan pertempuran yang sama. Saudara, ayat 22 mengatakan orang Filistin menyusun kekuatan yang menurut sejarawan orang Yahudi yang namanya Yosefus, kekuatan yang digalang oleh orang Filistin ini jauh lebih besar dari pasukan yang pertama kali diterjunkan. Rasa-rasanya mereka tuh pengen membalas kekalahan karena mereka tidak terima dikalahkan oleh bangsa Israel. Mereka tidak terima. Dan mereka juga tidak terima kalau dewa mereka diambil oleh orang Israel. Ini merupakan suatu penghinaan. Karena itu mereka tuh tanpa pikir panjang ya, pokoknya serang sekali lagi di lembah Refaim. Saudara perhatikan baik-baik, tempatnya sama enggak? Sama, di lembah Refaim. Daud bisa saja berpikir loh, oh tempatnya sama ya, strategi ini sama lah. Tapi enggak. Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Tanya lagi. Dia jawab gini. Tuhan jawab, jangan maju, tapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Loh, kemungkinan besar gini ya, kenapa kok strategi ini beda? Karena jumlah orangnya berbeda. Walaupun tempat pertempurannya sama, tapi jumlah pasukan yang mau dikalahkan oleh orang Israel ini berbeda. Nah kalau kalah jumlah, gunakan strategi sama, ya sama aja dengan bunuh diri. Itulah sebabnya kelihatan nih strategi ini namanya perang gerilya. Karena ayat 23 menyerang ini ya. Kemenangan dalam pertempuran pertama tidak membuat Daud jadi sombong. Selain karena besarnya pasukan orang Filistin dalam serangan kedua ini, Daud juga tahu bahwa kemenangan itu datangnya asalnya dari Tuhan. Dia tetap bertanya kepada Tuhan, langkah selanjutnya itu apa? Maka Tuhan memberikan pimpinan yang berbeda dari pertempuran yang pertama. Tuhan memerintahkan Daud untuk berputar menyerang orang Filistin dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi unsur kejutan yang sangat jelas ini menjadi strategi yang sangat tepat untuk mengalahkan pasukan orang Filistin yang sangat besar. Jadi Tuhan itu tahu cara yang paling baik untuk memenangkan pertandingan itu. Tuhan tahu. Karena itu bertanyalah kepada Tuhan. Nah ini tanda Daud mulai menyerang, ayat 24 ya. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang-orang Filistin. Saudara, ada yang mengatakan ya, ayat 24 itu apa-apa untuk mulai menyerang adalah seperti bunyi derap langkah. Bunyi derap ini maksudnya apa sih? Ada yang mengatakan ini adalah bunyi pasukan malaikat yang berperang bersama dengan Daud. Ya toh? Nah, tapi ada juga yang berpikir demi, apakah bunyi derap itu adalah langkah daripada tentara orang Filistin yang menandakan bahwa orang Filistin itu sudah masuk ke hutan pohon kertau itu, dan itu menjadi apa-apa bagi Daud untuk menyerang mereka dari posisi mereka yang sudah melingkari hutan itu. Sehingga kalau sudah melingkari hutan itu, maka mereka tidak punya jalan untuk keluar. No way back, no turning back. Yang terjadi adalah mereka terjebak dan mereka kalah. Jadi ya, jikalau pasukan kalah jumlah, maka kontur alam dan strategi yang sangat penting itu adalah dua hal yang harus dilakukan untuk mengalahkan musuh. Ya contohnya yang kalau lihat film 300 Spartan ya. Orang Persia jumlahnya 10.000 melawan pasukannya Leonidas yang cuma 300 orang yang mau maju. Karena waktu itu memang bukan masa-masanya untuk perang. Dan ketika Leonidas minta izin ke Oracle, kayak dewa-dewinya mereka itu ya, itu juga dilarang untuk perang. Tapi kisah kepahlawanan The Battle of Thermopylae tahun 486 before Christ, itu adalah kisah peperangan yang sangat heroik dan luar biasa. Bagaimana 300 orang bisa menahan setidaknya serangan daripada 10.000 orang Persia. Caranya gimana? Ya pakai teknik. Saudara pasti tahu lihat filmnya lah ya.
Film itu tahun 2007 kalau nggak salah ya. Sudah sangat lama sekali, tapi itu film yang sangat berkesan, yang luar biasa. The Battle of Thermopylae, 300 Spartan, luar biasa itu ya. Jadi dia menggunakan cara dengan celah sempit. Jadi pasukan Persia yang luar biasa itu tidak ada gunanya. Jumlah itu tidak ada gunanya kalau mereka tuh harus berjalan melalui celah sempit. Itu yang disebut namanya bottleneck. Kalau mau celah sempit, dia kan keluarnya harus satu-satu. Dan ketika keluarnya harus satu-satu, itulah tempat atau saat di mana pasukan Yunani bisa menghabisi pasukan Persia. Itu ya. Kurang lebih cara strategi memanfaatkan daripada kontur alam. Nah, ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi jangan dilawan. Perintah Tuhan jangan dilawan. Pesannya begini. Kalau Anda sedang melawan perintah Tuhan, maka kehancuran akan berada di hadapanmu dengan segera, cepat atau lambat. Saudara, dia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai Geser. Geba ini sekitar di sini ya, ini Geba ya, tulisannya kecil ya. Atasnya Gibeah, ini Geba, dekat dengan kota Yeriko, sebelah utaranya kota Yerusalem. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Geser, ini kota yang paling dekat adalah Tel Aviv atau Jaffa atau Joppa di sini ya, kota pelabuhan. Kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih di daerah West Bank lah ya kalau zaman sekarang. Kalau sini kan jalur Gaza yang bahaya, Gaza Strip. Ini tempatnya Hamas di sini ya. Oke. Sampai di sini renungannya. Kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati.